Shalom saudara-saudariku yang begitu disayangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur hari ini kita meneruskan lagi doa kita secara khusus ya. Dan hari ini kita akan mendoakan supaya anak-anak kita merasa diterima dan dicintai. Amin. Kenapa perlu kita mendoakan hal ini ya? Sebab ramai kalangan remaja, malah anak kecil sekalipun, malah orang dewasa sekalipun mengalami masalah ya, masalah di mana mereka merasakan mereka tidak diterima, tidak disayangi, sentiasa merasakan dirinya itu ditolak. Jadi ini boleh meninggalkan satu kesan luka yang dalam di dalam hati seseorang. Kalau tidak dilepaskan daripada perasaan seperti ini, orang itu akan mudah rasa tersinggung, mudah menyendiri, rasa tidak layak ketika bergaul dengan orang lain. Kadang-kadang dia merasakan dirinya kalau dari segi fisikal terlalu pendek lah, terlalu tinggi lah. Merasakan dirinya sentiasa bersalah, merasakan dirinya sudah menyakiti orang lain. Jadi perasaan seperti ini akan mengikat ya. Dan iblis juga boleh mengambil ruang dalam perasaan seperti ini. Misalnya meletakkan satu rasa dalam hati seorang anak bahwa dia tidak dikasihi oleh ibu dan bapaknya. Dia tidak dikasihi berbanding dengan adik-beradik yang lain, dan ini sangat berbahaya saudara. Namun sebelum kita berdoa, kita ingin melihat dari firman Allah ya. Dan ini yang kita ingin beritakan kepada anak-anak kita, bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi mereka. Ini wajib kita beritahukan kepada anak-anak kita, bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Amin. Jika kita tahu bahwa Tuhan itu sangat menyayangi kita, kita rasa kasih itu begitu sempurna, kita tidak akan selalu rasa yang kita ini tidak disayangi, ya. Jadi mari kita baca di dalam Yeremia, ya, pasal yang ke-31. Ini ayat yang sewaktu saya remaja dulu memberikan saya satu peneguhan dan kebahagiaan bahwa saya sangat dicintai oleh Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepadaku dari jauh, firman-Nya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku menuntun engkau dengan kasih abadi. Amin. Kita di dunia ini ya saudara, ketika saya remaja dulu, iya hati ini tercari-cari kasih ya. Puji Tuhan saya menjumpai kasih abadi itu di dalam Tuhan. Amin. Setelah saya menjumpai kasih itu, saya tuliskan firman ini ya pada Bible saya yang saya baca setiap hari. Dan di sana saya begitu dihiburkan. Setiap hari saya tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Jadi kedua, kebenaran yang kita ingin jadikan sebagai sandaran doa pada hari ini ialah bahwa sebelum lagi kita mengenal dia, dia sudah mengenal kita. Sebelum lagi kita menerima dia, dia sudah menyatakan kasih-Nya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita. Dengan demikian, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Amin. Dia yang terlebih dahulu ya menjemput kita, datang kepadanya, mendekatkan kita dengan Bapa dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Ini harus diketahui oleh anak-anak kita. Dan satu ayat yang begitu meneguhkan saya sepanjang zaman ini. Ayat ini kan dari saya remaja sampai saya dewasa. Saya selalu diberikan keyakinan melalui ayat ini, yaitu Roma 8 ayat yang ke-38 dan ke-39. Karena aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian manapun, kedalaman, baik apa pun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak apa kalau dunia membenci kita, kalau kita tidak disenangi, asalkan kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Namun kadang-kadang kita tidak disenangi mungkin karena kita berdosa. Ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan yang kita tidak sadar. Jadi kita harus datang kepada Tuhan ya, mohon pengampunan supaya kita dilepaskan daripada dosa, supaya kita boleh berubah. Ya, atau karena mungkin juga perbuatan kita yang menjengkelkan. Ya, itu di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan untuk bertobat ya. Karena kita tahu dalam kita lemah, Tuhan mengasihi kita dan Dia memberikan ruang kepada kita untuk diubah ya, untuk disucikan daripada dosa-dosa kita. Dan atau mungkin karena kita tidak bersalah, tapi tahu-tahu kita tidak disenangi, itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu mengaturnya, asal kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Tuhan akan menegur kita di mana bagian kita salah dan kita mengaku kelemahan kita. Pada bagian orang lain salah, tugas kita ialah mengampuni. Ya, yang penting kita harus tahu bahwa kita ini sangat dicintai oleh Tuhan. Kebenaran ini harus diketahui oleh anak-anak kita supaya dia tidak mencari kasih di tempat lain. Selain daripada dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, anak-anak kita juga harus kita doakan supaya dia dapat memahami kasih kita kepadanya. Ya, dia diterima dalam keluarganya. Dalam masa yang sama kita juga berdoa kepada Tuhan hari ini supaya Tuhan menunjukkan kepada kita cara bagaimana kita harus menunjukkan kasih kepada anak-anak kita. Ya, haleluya, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan mendidik kami tentang hal ini, memberikan kami kesadaran bahwa anak-anak kami juga ada potensinya merasa dirinya ditolak oleh kami atau ditolak oleh dunia, tidak disayangi, tidak dikasihi. Pada hari ini kami membawa anak-anak kami kepadamu ya Tuhan, supaya mereka di dalam nama Yesus tahu bahwa mereka mempunyai Engkau Tuhan yang mencintai mereka seadanya. Dan kami berdoa dalam nama Yesus supaya penyataan kasih daripadamu ya Tuhan dapat diterima oleh mereka. Bahwa Engkau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu pengorbanan terbesar yang melepaskan mereka dari dosa, yang ingin mengambil mereka dari maut dan karena Engkau ingin memiliki seluruh kehidupan mereka dan Engkau memberikan kesejahteraan sementara mereka di bumi dan juga kehidupan kekal setelah mereka meninggalkan bumi ini. Bapak kami berdoa untuk anak-anak kami supaya mereka Tuhan dapat mengerti kasih yang kami tunjukkan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan mengajar kami bagaimana kami harus menunjukkan kasih kepada anak-anak kami. Supaya kami Tuhan Yesus dapat menjadi bejana-Mu. Supaya kami Tuhan dapat melakukannya oleh bimbingan-Mu, pimpinanmu, oleh wahyu daripadamu, penyataan daripadamu Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa dalam nama Yesus. Begitu sempurnakan anak-anak kami di dalam kasih mereka terhadap Engkau. Dan jadikan mereka juga Tuhan insan yang menyayangi orang lain, yang tahu bagaimana mengungkapkan kasih. Karena Engkau terlebih dahulu menyayangi dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, semua yang rasa tertolak hari ini, rasa tidak diterima, rasa mereka tidak cukup bagus, dan semuanya perasaan yang menuduh. Dalam nama Yesus kami tolak, singkirkan daripada anak-anak kami. Jadikan mereka Tuhan, insan-insan yang selalu bersyukur dan mereka dapat melihat kasih-Mu besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.